Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi kita pada kegiatan belajar mengajar daring pada pagi hari ini. Oh ya, bagaimana? Masih bersemangat? Masih sehat dan masih bergembira kan? Nah, anak-anakku, kita sekarang pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Sudah semakin habis ya materinya. Nah, anak-anak, sebelum dimulai, ayo persiapkan dulu alat tulisnya, buku-bukunya, dan yang jelas persiapkan dirimu supaya segera mencatat informasi penting pada video kali ini. Sehingga ketika Bu Yulistri mengirim soalnya, kalian sudah siap. Oke, mari kita mulai. Anak-anak, di subtema 3 yang berjudul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan, kita sudah sampai di pembelajaran 5 yang pada hari ini difokuskan pada mata pelajarannya 1 IPS, 2 SPDP, 3 Matematika. Tapi pada SPDP, Bu Listri tidak akan membahas di sini karena bahasan yang ada di SPDP pembelajaran 5 adalah tentang pameran. Karena keadaan pandemi pada saat ini tidak memungkinkan diadakan pameran, jadi Bu Listri tidak akan bahas di materi video hari ini. Mari kita baca anak-anak, bacaan yang ada di halaman 146. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Mata pelajaran IPS, materi tentang ASEAN. Anak-anak, itu tadi adalah gambar bunga Rafflesia. Kamu belum pernah melihatnya, bukan? Hanya bisa melihatnya pada gambar-gambar, entah itu di TV, di buku, atau di tayangan pada hari ini. Ada apa dengan bunga Rafflesia? Nah, kita akan membahasnya sebagai bunga langka atau flora langka di Indonesia. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Sekarang flora Indonesia. Bacalah teks flora langka Indonesia berikut dalam hati. Bu Yulistri yang membaca ya. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka ini. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Tadi tentang flora yang ada di Indonesia, sekarang tentang fauna langka dari Thailand. Thailand memiliki hewan yang bernama Owa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000 ekor. Kamu sudah memiliki informasi tentang 2 negara ASEAN kan hari ini? Dan kita akan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Ambillah seluruh informasi yang kamu miliki, tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut, yaitu Indonesia dan Thailand, yang meliputi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sehingga kamu bisa memiliki pandangan yang luas tentang persamaan, perbedaan dari kedua negara yang kita bahas pada pagi hari ini.
yaitu Indonesia dan Thailand. Anak-anak, sekarang kita membahas tentang kondisi sosial budaya dua negara ASEAN, yaitu Indonesia dan Thailand. Sekarang Bu Yudhistri bacakan tentang Indonesia terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh beragam suku bangsa dengan budayanya masing-masing. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut di masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Salah satu olahraga tradisional Indonesia adalah pencak silat. Bunga melati atau jasmine sambat merupakan salah satu dari 3 bunga nasional kebangsaan Indonesia. Kebiasaan minum teh di Indonesia pun tidak mengenal waktu khusus. Bangsa Indonesia memiliki budaya gotong royong. Budaya gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Indonesia juga memiliki tarian dan kesenian yang sudah dikenal masyarakat dunia, seperti tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, kesenian yang terkenal antara lain wayang dan reog Ponorogo. Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai ada Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam, dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Di Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Pohon bunga Ratchaburi atau Cassia fistula bagi masyarakat Thailand merupakan bunga yang melambangkan persatuan dan harmoni dalam kebersamaan. Anak-anak, sekarang kita membahas tentang kondisi ekonomi negara Indonesia dan Thailand. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia? Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Bagaimana kondisi ekonomi Thailand? Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk. Thailand saat ini penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Anak-anakku, sekarang mari kita cari tahu kondisi politik Indonesia dan Thailand. Kita mulai dari Indonesia dulu ya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau.
Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang, etnis, dan budayanya. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukan situs arkeologi di Ben Chiang. Mata pelajaran matematika, materi tentang operasi hitung campuran. Pelajaran matematika pada hari ini yaitu tentang berlatih membuat soal cerita. Gunakan angka 4, 6, dan 5 untuk membuat soal cerita. Soalmu harus memuat paling sedikit 2 operasi hitung berbeda. Ada contoh yang bisa diberikan yaitu contoh pertama, Bunia mempunyai 5 keranjang rambutan. Masing-masing keranjang berisi 4 kilo rambutan. Namun setelah diperiksa ternyata ada 6 kilo rambutan yang masih mentah. Berapa kilokah rambutan Bunia yang matang? Jawabnya yaitu 5 kali 4 dikurangi 6. Kamu beri tanda kurung untuk membantu mengerjakannya. 5 kalikan 4 dimasukkan dalam kurung, dikurangi 6. 5 kali 4 ada berapa, Nana? 20. Lalu dikurangi 6 sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah 14 kg rambutan yang matang. Untuk contoh yang kedua yang boleh ditampilkan di sini adalah Dayu memiliki 4 pak buku tulis. Masing-masing pak berisi 10 buah buku tulis. Kemarin Dayu membeli lagi sebanyak 6 buah buku tulis. Dayu memberikan 5 buah buku kepada adiknya. Hitunglah sisa buku yang dimiliki Dayu. Cara menjawabnya berarti 4 kali 10 ditambah 6 dikurangi 5. Beri bantuan untuk dengan tanda kurung untuk 4 kali 10. Berapa 4 kali 10? Sama dengan 40. Lalu ditambah 6 dikurangi 5. Nah, 40 ditambah 6 sama dengan berapa? 46. Dikurangi 5. Jadi ada 41. Maka jawabannya yaitu sisa buku yang dimiliki Dayu ada 41 buku. Anak-anakku, dengan berakhirnya mata pelajaran matematika, maka berakhir pula pelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.